Kita akan membahas di pertemuan awal ini kritik terhadap pemikiran kapitalis Barat ya. Satu kitab yang dikarang oleh di kitab ini sih tidak disebut penulisnya, yang ada penerjemahnya. Penerjemahnya Ustadz Yahya Abdurrahman, sementara penulisnya ini adalah kitab resmi yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir ya. Jadi ini salah satu kitab pemikiran yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir, diterjemahkan oleh Ustadz Yahya Abdurrahman. Itu identitas terkait dengan kitab, ya. Kemudian apa yang eh, kemudian kita lihat di dalam kitab ini, ya. Jadi kitab ini isinya adalah kitab pemikiran, ya, bukan kitab fikih. Kalau sebelumnya kita membahas dua tiga kitab ya. Ekonomi itu ada pemikiran dan fikih, dominannya fikih. Kemudian kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu fikih ya, fikih yang terkait dengan bagaimana pengelolaan APBN menurut syariat Islam. Di Saksiyah Islamiyah Jilid 2 bagian ekonomi itu juga terkait dengan fikih. Nah, yang kita bahas sekarang, kitab yang ketiga ini adalah yang keempat berarti itu adalah kitab pemikiran. Karena kitab pemikiran seperti yang saya katakan tadi, ini lebih banyak mengedepankan dalilnya itu adalah dalil akliyah. Didasarkan dengan fakta-fakta, kemudian dikritisi, tapi kerangka berpikir untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran barat kapitalis tersebut tidak lain adalah pemikiran yang didasarkan kepada Islam. Walaupun ketika mengkritik, kita lihat baca di dalam buku ini, itu diawali dengan kritik terhadap fakta ya. Fakta dari sistem pemikiran kapitalis Barat. Nah, apa isi dari kitab ini? Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, isi dari kitab ini diawali dengan pendahuluan. Nanti kita bahas malam ini mungkin pendahuluan. Cuman kita lihat sekarang overview aja gitu kan. Nah, di pendahuluan nanti kita akan sedikit detailkan di malam ini pembahasan terkait dengan pendahuluan, kenapa kita harus melakukan kritik ya terhadap pemikiran Barat yang eksis hari ini di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Nah, di bab berikutnya yang dibahas ya, itu kita lihat, kita melihat dulu fakta itu yang saya katakan tadi ya. Kenapa dalilnya itu adalah dalil lebih banyak mengedepankan dalil akli ya? Karena ini penilaian terhadap fakta. Nah, di awal kita akan eh, istilahnya disajikan ya pengenalan terkait dengan pemikiran Barat kapitalis ya, mulai dari sejarah munculnya, esensi, dan di akhirnya itu juga ada bantahan. Ya. Bantahan didasarkan kepada fakta. Jadi ini fakta, dalil akli, kemudian dibantah lagi, kemudian dengan dalil akli. Nah, kemudian masuk ke berikutnya, bab kedua, itu kritik terhadap metode berpikir. Nah, ini menarik kalau kita lihat, nanti kita akan lebih bisa membedakan cara berpikir ilmiah dan cara berpikir akliyah gitu kan. Jadi dalam konteks Barat, ya, mereka sangat mendewa-dewakan dan menjadi kiblat ya dalam semua proses berpikir mereka itu menggunakan pemikiran ilmiah, metode ilmiah. Dan ini rusaknya ketika metode ilmiah ini diambil oleh intelektual-intelektual Muslim, dibawa kemudian ke negeri-negeri kaum Muslimin, metode ilmiah ini digunakan untuk memahami nasyaran. Ini yang parahnya rusak ya. Jadi Islam nanti kita lihat ini sepintas saja. Di dalam Islam itu dibedakan. Ada metode berpikir ilmiah, scientist gitu kan. Ada metode berpikir akliyah yang itu beda gitu kan. Nah, sekarang kita sedang heboh ya, guru yang ini saya agak malu juga karena alumni Universitas Pendidikan Indonesia, guru gemblung, gembul-gembul gitu kan. Yang dia kemudian bikin heboh,
Kenapa dia kemudian salah dan kemudian sesat ketika itu dia tadi mencampur adukan pemikiran, cara berpikir ilmiah, saintis dengan metode berpikir akliah gitu kan. Padahal beda itu kan, beda cara ya walaupun di dalamnya nanti ada irisan, ada berpikir akliah dengan berpikir ilmiah, tapi kedua-duanya itu beda itu kan. Akhirnya beda, outputnya beda. Kalau pemikiran ilmiah atau metode ilmiah hasilnya itu adalah relatif kebenarannya, sementara pemikiran metode akliah itu kebenarannya mutlak ya. Walau kalau terkait dengan keberadaan itu kan. Walaupun kalau berkait dengan hakiki nanti juga bisa relatif itu kan. Tapi kalau metode ilmiah itu semua kebenaran itu bersifat relatif. Nah, ketika ini kemudian dibawa untuk menilai Islam, inilah yang kemudian membuat sesat ya. Metode ilmiah yang hasil akhirnya itu adalah kebenaran relatif, kemudian diterapkan kepada Islam, akhirnya mereka mengatakan kebenaran di dalam Islam pun kebenaran yang sifatnya relatif ya, tidak kebenaran yang sifatnya mutlak. Ini yang sesat, apalagi kalau sampai pada taraf akidah yang muncullah kemudian dari sini apa yang disebut dengan eh, terkait dengan akidah itu adalah semua agama benar itu kan. Pluralisme itu. Nah, itu nanti kita akan detailkan ya mulai dari definisi berpikir akliyah apa perbedaannya kemudian dengan berpikir ilmiah itu kan. Kemudian yang berikutnya, nah yang kemudian dikritik secara spesifik. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ideologi, ya itu yang eksis di dunia saat ini kan kita pahami itu ada tiga kan, ideologi kapitalis, ideologi sosialis komunis, dan ideologi kemudian Islam. Nah, salah satu hal yang penting yang membedakan antara satu ideologi dengan ideologi yang lainnya itu adalah akidah. Nah, di sini di bab 3 atau bagian ketiga itu nanti akan dikritik ya. Dikritik terkait dengan akidah barat kapitalis dari sisi akidah. Ya. Jadi akidahnya apa? Akidah barat ya, ideologi kapitalis itu sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, karena sekularisme ini yang tidak lain adalah jalan tengah, itu kan? Itulah yang menyebabkan akhirnya kalau kita lihat eh semuanya itu kompromi, gitu kan. Jadi kompromi, kenapa? Karena dengan akidah sekularisme, di mana Tuhan eksistensinya kemudian ada, diakui, tapi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, Allah atau Tuhan itu tidak boleh mengatur. Nah, karena itu nanti ini juga menjadi timbangan ya, atau standar penilaian kita terkait dengan fakta kehidupan kaum muslimin saat ini ya. Jadi banyak kalau kita lihat kaum muslimin saat ini gitu kan yang agamanya itu Islam tapi akidahnya itu sekuler. Nah, ini bahaya itu kan. Jadi kalau akidahnya atau ideologinya sekuler, apalagi kalau akhirnya juga akidahnya juga sekuler, nah ini bisa jadi itu kan ngeri gitu kan. Dia merasa dirinya Muslim, bisa jadi sebenarnya dia itu bisa sudah keluar dari akidah Islam itu kan. Nah di kitab ini nanti kita akan bahas ya kan terkait dengan kerusakan sekularisme sebagai akidah, kerusakan sekularisme sebagai dasar pemikiran, dan kerusakan sekularisme sebagai kepemimpinan berpikir. Ya, contohlah sekarang gitu kan, kalau kita lihat kenapa muncul di tengah-tengah kehidupan remaja, mahasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah kebijakan eh, kondom gratis ya, alat kontrasepsi gratis. Itu muncul dari pemikiran sekulerisme ya. Di mana itu menjadi jalan tengah gitu kan. Jadi ketika pergaulan bebas yang kemudian tidak bisa kemudian dihindari, itu kan, akhirnya kemudian menimbulkan istilahnya itu kehamilan dan akhirnya eh, menimbulkan juga kematian. Nah, solusi jalan tengahnya itu bukan dihentikan pergaulan bebasnya,
tapi difasilitasi agar pergaulan bebas itu tidak menghasilkan kehamilan. Sehingga remaja-remaja itu diberikan kondom gratis. Ini kan naudzubillah min dzalik. Itu contoh itu kan. Ketika kemudian eh, berpikir eh, sekulerisme gitu kan dijadikan pemimpin atau kiadah ya, kiadah fikriyah gitu kan, maka yang terjadi itu kerusakan ya. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, ini adalah metode penyebaran ideologi kapitalisme. Nah, nanti Kak, kita akan mendapat fakta di sini bahwa kapitalisme itu kemudian disebarkan dengan metode penjajahan. Metodenya itu kolonialisme gitu kan. Ideologi ini disebarkan, maka yang terjadi itu adalah eksploitasi gitu kan. Nah, nanti kita bisa membedakan ya dengan futuhat yang dilakukan oleh umat Islam terhadap negara bangsa-bangsa yang lain itu kan. Futuhat yang dilakukan oleh Khilafah Islamiyah itu tidak melahirkan penjajahan, tapi justru mewujudkan rahmatan lil alamin. Sementara ya, penyebaran ideologi kapitalisme ya dengan metode penjajahannya tadi itu mengakibatkan eksploitasi, mengakibatkan adanya penindasan manusia terhadap manusia. Nah, di sini dibagi empat subbab itu kan, metode kaum kapitalis dalam penyebaran ideologi mereka, yaitu penjajahan, kemudian latar belakang sejarah penjajahan Barat, latar belakang pemikiran penjajahan Barat, dan nanti kita akhiri dengan kritik. Kritik terhadap metode imperialisme Barat yang dilakukan untuk menyebarkan ideologi mereka. Nah, kemudian berikutnya eh, lebih spesifik lagi, karena yang paling menonjol dalam sistem demokrasi itu sebenarnya dua, itu kan. Yang pertama sistem ekonominya dan kedua sistem politiknya. Maka di bab ini setelah kita mengkritik ya di keakidahnya ini lebih spesifik lagi ya. Ini tiga yang dikritik ya yang terkait dengan corak kehidupannya. Di sini tidak dikritik terkait dengan sistem pendidikannya itu kan. Jadi tiga, tiga sistem yang dikritik yang terkait dengan aturan kehidupan. Yang pertama ya, ekonomi ya. Ya, mungkin nanti juga ada ketersinggungan ya dengan pembahasan di awal kitab Nizamul Iqtisad mengkritik sistem ekonomi kapitalis. Nah, di sub-subbabnya ini ya, kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis, nanti kita akan membahas materi terkait dengan ekonomi, kemudian kebebasan kepemilikan, konsep produksi dan problem ekonomi. Ini semua kita akan tunjukkan fakta dan kekeliruannya. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, yang menonjol dalam ideologi kapitalis itu adalah pemikiran kapitalis barat itu sistem politik, sistem pemerintahan. Ya. Dan kita lihat sekarang fakta menunjukkan bagaimana kemudian rusaknya sistem demokrasi, ya, ditunjukkan di Indonesia itu kan. Jadi masa kepemimpinan Mulyono ini ya selama 10 tahun ini itu rusak dari semua sektor itu kan. Jadi salah satu hikmah yang kita bisa ambil adalah inilah bobroknya sistem demokrasi. Nah, tapi kalau kita tidak mengkritik ya, memahami esensi kerusakan sistem demokrasi, maka orang masih berdalih aja yang rusak itu bukan demokrasinya. Yang rusak itu ya Mulyononya, Jokowinya gitu kan. Padahal yang rusak itu adalah sistem demokrasi. Nah, lebih bobrok, lebih rusak itu ketika dijalankan oleh rejim sekarang 10 tahun terakhir itu kan. Nah, tapi jangan lupa bahwa yang rusak itu adalah sistem demokrasinya juga itu pokoknya. Saya kemarin ketemu dengan salah satu guru besar ya di kampus saya. Dia ngobrol, dialog, dia bilang masyarakat ini harus kita rubah pemahamannya, kesadarannya bahwa yang rusak itu bukan hanya, jadi dia menganalogikan
sistem dan pelaku itu antara artis dan panggung gitu kan. Jadi yang rusak itu bukan hanya sekedar artisnya, yang rusak itu hanya bukan hanya sekedar pemainnya, panggungnya, aturan main di panggungnya itu yang rusak juga itu kan. Bukan hanya yang pemainnya itu kan. Ya. Nah, jadi bukan hanya terkait dengan yang rusak itu adalah orangnya, tapi sistemnya juga. Nah, dalam konteks sistem pemerintahan nanti dikritik ya. Nah, yang ketiga yang dikritik itu adalah juga terkait dengan sistem pergaulan Barat ya. Saya ini pengalaman 4 hari yang lalu ini baru pulang. Jadi kemarin tuh ada kunjungan ke Turki, Istanbul, gitu kan. Nah, terus diakhiri transit di Jeddah, umroh. Mengerikan saya lihat lihat pergaulan di sana. Jadi ya yang namanya mohon maaf itu kan ciuman di tempat umum itu saya sampai kemarin tuh menyaksikan tiga tiga pasangan gitu kan di tempat yang berbeda dengan bebasnya tidak merasa risih melakukan ciuman. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pergaulan bebas yang luar biasa itu. Jadi juga tata cara mereka ya. Walaupun dikatakan sekarang ya Turki sudah mulai ya ada istilahnya itu muncul religius ya kan dengan dibukanya masjid yang dulunya Masjid Hagia Sophia gitu ya. Tapi ternyata ya saya kira dampaknya tidak terlalu signifikan ya kan. Tetap aja itu kan kehidupannya masih sekuler bahkan mohon maaf juga dulu saya pernah dapat isu itu kan bahwa wah masjid-masjid di Turki subuhnya itu penuh ternyata walau alam, pas kemarin saya 3 hari sholat subuh, cuma satu sap. Itu juga kebanyakan bukan mungkin turis juga itu kan. Nah ini kan dampak ya kalau kita lihat kembali ke konteks pergaulannya. Jadi nanti kita akan melihat kritik yang dilakukan oleh penulis buku ini ya terkait dengan pandangan terhadap laki-laki dan perempuan. Ya. Ini kan pergaulan. Termasuk juga nanti kita lihat bagaimana fakta yang kita saksikan hari ini. Mohon maaf misalnya, saya kebetulan tadi juga sampaikan juga menjadi pembimbing umroh di salah satu travel, ya kan? Kita ya di travel itu kemudian sudah kita sampaikan. Jadi ketika kita ada manasik umroh itu, yang kita bahas bukan hanya ya terkait dengan tata cara ibadah umrohnya. Salah satu materi yang saya sampaikan itu adalah bagaimana interaksi antar jamaah. Ya. Salah satunya adalah bagaimana hukum berfoto antara laki-laki dan wanita yang kemudian bukan mahram itu kan. Nah, dalam kehidupan sekarang nyaris itu tidak dipahami seolah-olah bebas gitu kan. Saya juga mengerikan dengan melihat pembimbing dengan jamaah ibu-ibunya selfie berdua gitu kan ya berfoto berdua itu kan. Ini dampak dari apa? Dampak dari pemikiran kapitalisme barat di bidang sosial terkait dengan pergaulan di mana mereka tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Sementara dalam Islam hukum asal laki-laki dan perempuan itu terpisah itu kan. Sehingga pergaulan mereka juga terpisah kecuali ada izin syar'i untuk mereka berkumpul seperti di masjid dan dalam interaksi yang dilakukan dalam rangka memenuhi hajatul udhawiyah, misalnya transaksi jual beli. Tapi hukum asal mereka terpisah. Nah, di buku ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dan mungkin nanti ya kita lihat mungkin di sini ada tinjauan-tinjauan hukumnya saranya gitu kan. Tapi yang jelas disodorkan di dalam kitab ini fakta. Fakta kerusakan yang diakibatkan oleh pergaulan bebas yang muncul dari sisi ideologi kapitalisme barat yaitu kebebasan. Nah, kemudian juga terkait dengan hubungan seksualnya. Nah, yang terakhir ya di bagian kritik terhadap pemikiran Barat ini itu terhadap peradabannya ya. Peradabannya dua yang kemudian dikritik, sikap atau ide individualismenya dan juga ide liberalisme. Nah, di akhir kitab ini penulis bukan hanya sekedar mengkritik, tapi juga memberikan jalan keluar, solusi itu kan. Solusi yang harus kemudian dilakukan agar
umat manusia itu kan terbebas dari pemikiran barat kapitalis yang rusak ya. Dan tentu sudah bisa kita tebak itu kan sebagai seorang muslim bahwa solusi untuk menyelesaikan krisis moral, krisis multidimensi itu kan, krisis ekonomi, krisis politik tidak lain adalah kembali kepada syariat Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira ringkasan ya kita ini gitu kan. Nah, kita masuk sedikit di pendahuluan. Di pendahuluan digambarkan oleh penulis bahwa ideologi yang sekarang kemudian berkuasa itu adalah ideologi kapitalis. Ya. Makanya ya dikritik ya terkait dengan kapitalis karena memang sekarang ideologi yang berkuasa. Kapan kapitalisme itu muncul? Di buku ini kemudian dijelaskan, walaupun singkat, saya sedikit kembangkan, gitu kan. Jadi ideologi kapitalisme mengalami eh, penyempurnaan atau menjadi sempurna atau lengkap itu di awal abad 19. Dan kita tahu itu setelah terjadinya revolusi industri. Ya. Jadi di akhir abad ke-18 itu terjadi revolusi industri yang mengubah ya Inggris menjadi negara yang memiliki tadi kan inovasi teknologi dan urbanisasi sehingga meningkatkan ekonomi dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Nah, apa yang kemudian dampak dari revolusi industri karena Inggris ya yang pada saat itu adalah adidaya yang menguasai dunia ya setelah revolusi industrinya, maka Inggris menjadi sebuah negara yang besar ya di awal abad ke-19 ini ya menjadi adidaya dunia ya. Walaupun kalau kita lihat perhatikan berikutnya yang menikmati Amerika. Jadi Inggris itu setelah Perang Dunia Kedua itu posisinya digantikan oleh Amerika Serikat. Tapi sebelum Perang Dunia Kedua, Inggris itu dominan. Bahkan dulu Amerika itu dijajah oleh Inggris juga itu kan. Nah, di awal abad 19 ini peradaban kapitalisme barat di mana Inggris sebagai eh, mbahnya itu kan, sebagai adidayanya itu menjadi negara besar terbesar di dunia dengan menguasai banyak imperium koloni itu kan. Inggris juga mendominasi ekonomi dan politik global sehingga muncul ya saking luasnya kekuasaan penjajahan Inggris ya sebagai sebuah simbol kekuasaan ada istilah matahari tidak pernah terbenam. Gitu. Jadi ini menunjukkan betapa eh, dikjayanya kemudian peradaban kapitalisme. Nah, peradaban kapitalisme ini itu kemudian terus berlangsung sampai sekarang gitu kan. Berlangsung sampai sekarang gitu kan. Walaupun pemain dominannya berubah, awalnya itu adalah Inggris, kemudian dilanjutkan oleh Amerika Serikat. Nah, itu yang kemudian kita lihat fenomena di awal abad 19 sampai sekarang di mana Inggris mendominasi dan di buku ini juga disinggung gitu kan di pendahuluan ini di abad 19 ya di saat kemudian khilafah Islamiyah sedang berada dalam posisi ya terpuruk gitu kan muncul juga ideologi lain yang disebut dengan ideologi sosialis komunis ya kan di mana Soviet itu eh, menjadi apa istilahnya itu negara ya yang menjadi pesaing pada saat itu eh, dengan kapitalis ya, dengan peradaban kapitalis. Dan kita tahu kan Soviet itu juga baru kemudian berdiri ya setelah terjadinya revolusi Bolshevik. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat dalam dalam konteks peradaban perubahan peradaban gitu kan itu selalu diawali dengan revolusi baik revolusi pemikiran maupun juga revolusi berdarah gitu kan. Nah, jadi pergantian adidaya itu biasanya diawali dengan revolusi gitu kan. Pergantian kekuasaan gitu kan. Nah, Uni Soviet itu didirikan tahun 1922 ya, setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Nah, negara ini akhirnya mampu ya menyatukan berbagai republik yang tadinya terpisah dengan tujuan menciptakan masyarakat komunis yang salah satu pemikirnya itu tidak lain adalah Lenin. Ya.
Nah, sehingga ini juga mengubah peta dunia itu kan. Yang tadinya Inggris begitu berkuasa itu kan, kemudian masuk Soviet sebagai negara. Ya, bahasa filsafatnya itu antitesa itu kan. Jadi antitesa dari kapitalis itu adalah ideologi eh, sosialis komunis, ya. Nah, Soviet mengalami industrialisasi yang begitu cepat juga kalau kita lihat. Itu di era Stalin, ya kan. Di bawah kepemimpinan Stalin, Uni Soviet mengalami industrialisasi cepat dengan kolektivitas pertanian. Namun di sisi lain kalau kita lihat juga ada konsekuensi negatif, ya. Jadi tadi, jadi memang kalau kita lihat sistem kapitalis maupun sistem komunis dua-duanya itu sama, menyengsarakan umat manusia itu kan. Sistem kapitalis menyebabkan kesenjangan yang luar biasa. Saya menganalisis berita misalnya yang terbaru itu ada hasil analisis 50 orang, ya, Indonesia, kekayaan orang Indonesia ini oligarki, ya, yang kaya itu nilainya sama dengan 50 juta kekayaan rakyat Indonesia, nilai itu. Ini kan kesenjangan yang luar biasa itu. Mereka kemudian berpesta pora, itu kan kekayaan melimpah, sementara rakyat banyak yang kelaparan. Dan sama juga saya kira di era komunis. Cuman kalau di era kapitalis terjadi kesenjangan, kalau di era di sistem komunis ya merata kemiskinan dan ininya, ya, kelaparannya itu kan. Walaupun yang eh, politbironya tetap aja mereka mendapat hak-hak istimewa gitu kan. Nah, dalam konteks sejarah dunia, ya, ketika kemudian dua ideologi ini eksis, ya, kita mengenal yang disebut dengan perang dingin antara ideologi Amerika kapitalis yang dipimpin oleh Amerika dan Eropa itu kan, dan dengan ideologi sosialis komunis yang pada saat itu kemudian dipimpin oleh Soviet itu kan, dan melahirkan blok, ya, blok Barat dan blok Timur, dan kemudian Indonesia pura-pura netral menjadi non-blok katanya, ya. Nah, itu kemudian terjadi pergulatan dan kita tahu akhirnya karena dari sisi fitrah manusia, komunis itu lebih tidak manusiawi, ya. Hampir nyaris banyak yang bertentangan dengan fitrah manusia, maka dengan mudah cepat sosialisme itu, komunis itu kemudian hancur, ya. Yaitu tahun 80-an Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik, ya. Nah, dan ini saya sering sering gurau itu kan. Ternyata yang eh, memimpinnya itu orang Sunda itu kan, Cecep Gorbachev gitu kan. Jadi di tahun 1991 Soviet akhirnya kemudian hancur, ya, dan negaranya kemudian pecah berkeping-keping. Maka sejak itulah kekuasaan dunia itu dipegang oleh Amerika Serikat atau kapitalisme Barat yang akhirnya mendominasi semua kemudian keputusan-keputusan dunia. Dan kita lihat di akhir abad 20 sekarang ini sudah mulai perimbangan dari sisi negaranya, ya. Soviet hancur, Rusia sekarang kemudian bangkit Cina itu kan sebagai penerus ideologi komunis. Walaupun kalau kita lihat dari sisi ekonominya Cina itu juga kapitalis. Maka di Indonesia kalau kita lihat saat ini itu terjadi eh, istilahnya itu perebutan, perebutan antara mereka yang pro terhadap Amerika, agen Amerika, antek Amerika, dengan mereka yang kemudian agen Cina itu kan, dengan ideologi sosialisnya dan ekonominya sama kapitalis. Nah, di arus yang ketiga ada umat Islam yang kemudian menginginkan tegaknya kembali aturan Allah, syariat Islam secara kafah untuk mengatasi krisis ekonomi, krisis politik yang sekarang sungguh kemudian kita saksikan luar biasa itu kan. Kemiskinan, kebodohan itu kemudian terjadi di mana-mana itu kan. Bahkan dalam konteks pendidikan ini yang sedang saya rancang untuk ada diskusi khusus terkait dengan kritik, ya, kurikulum merdeka, ya. Merdeka belajar ternyata benar-benar tidak belajar sampai ada anak SMP yang belum bisa baca itu kan dampak dari situ. Nah, itu di pendahuluan.
Dan tadi saya sedikit juga review kembali di kitab ini, gitu kan. Jadi intinya tadi ya, kitab ini membahas ya, ya dan mengkritik pemikiran Barat itu dari mulai metode berpikirnya, dari kesalahan mendefinisikan akal dan rasionalisme, sains dan metode ilmiahnya, serta membahas tadi seputar kebenaran ya, definisi kebenaran dan konsepsi kebenaran. Ya. Nah, begitu juga tadi bagian keduanya mengkritik ya, mengkritik landasan akidahnya sudah kita bahas tadi, gitu kan belakang sejarah penjajahan yang kemudian muncul dari ideologi kapitalis tadi dengan imperialismenya dan di bagian akhir buku ini ya tadi sudah saya katakan nah baru ya di buku ini ada di akhir ayat ini sorry di akhir buku ini ada ayat ya ada ayat dalil nakli ya yang menyuruh umat manusia untuk kemudian kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini di akhir eh, buku ini ya salah satu seruan yang kemudian disampaikan oleh pengarang itu adalah agar manusia itu kembali kepada Allah ya dalam menyelesaikan seluruh problematika. Karena dengan kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat manusia itu tenang. Tidak resah, tidak gelitah, tidak rusak, tapi ketika kemudian dengan mengingat Allah, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 penutup dari buku ini ya kan Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi bidzikrillah tentu bukan yang sekedar mengingat Allah dalam pengertian sempit, tahlil, tahmid, tapi mengingat Allah dalam pengertian melupakan dan menghapuskan, mengganti pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran-pemikiran yang ditetapkan oleh Allah, Islam, itu kan, dan kemudian diganti ya Kenapa? Karena dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang ditetapkan oleh Allah atau syariat tadi, ya syariat Islam dalam mengatur kehidupan, maka akan membuat hati ini kemudian akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Nah, inilah yang diserukan di akhir kitab ini ya agar umat Islam kembali ya menerapkan syariat Islam, bukan hanya umat Islam, mengajak juga Barat ya meninggalkan pola pikir mereka yang sesat, yang rusak gitu kan, yang kemudian merusak, kemudian mengadopsi pemikiran-pemikiran Islam yang sudah terbukti kurang lebih 14 abad mampu kemudian menjadi mercusuar dunia dengan menjadikan dunia itu berkah karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Itu barangkali ya Ustaz Azhar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini sebagai pengantar pembahasan kita ya untuk mengkaji, mendetilkan atau memahami buku atau kitab kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis. Itu terima kasih saya kembalikan ke Ustaz Zatar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, ini sebagai eh, pertemuan perdana, sepertinya tidak sabar untuk mendetailkan pembahasan ini bab per bab. Tapi pun tadi di awal beliau sampaikan ini sepertinya mainnya main panjang ini. Tidak belum tentu berapa kali kita akan ketemu, tapi setidaknya kita diberikan kekuatan untuk selalu mengikuti kajian ini dan bisa mentelaah juga ya bersama beliau nanti berkaitan dengan diskusi ataupun membedah buku ini ya insya Allah.
Ya, eh, meskipun ini menjadi diskusi awal atau pertemuan awal kita, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya ya seputar mungkin isi kitab ini secara umum boleh jadi, ataupun yang ingin bertanya seputar tentang eh, kapitalisme yang masih relate ya, masih ada kaitan dengan bedah buku ini, silakan buat Bapak Ibu kita kasih kesempatan. Mudah-mudahan waktunya juga tidak cukup panjang ya. Mudah-mudahan kita minta juga nanti kepada beliau untuk bisa spare waktu yang cukup panjang. Kalau memang diskusi ini perlu panjang ya. Dan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar. Oh, ini sudah ada ya Pak Hussein ya. Bisa Bapak Ibu sekali lagi yang mau berinteraktif langsung bisa juga nanti langsung raise hand. Sebutkan saja Pak namanya dan domisilinya ya. Silakan Pak Pak Hussein, monggo. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Afwan. Ya, dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Masya Yang Allah. kadang mengikuti, kadang tidak sempat mengikuti dengan berbagai agenda juga. Ini kebetulan Alhamdulillah saya lihat menarik ini. Kitab ini sudah beredar dulu, ya, beredar juga di Sulawesi Tenggara. Ada beberapa teman sudah memiliki, tapi menarik ini, menarik. Saya Alhamdulillah ini, walaupun saya belum memiliki, akhirnya saya tertarik untuk memiliki kitab ini dan luar biasa ini. Pak Doktor ini, Pak Ustadz menyabarkan berbagai paragraf di dalamnya belum dikaji tapi sudah luar biasa. Dan Alhamdulillah mudah-mudahan kitab ini akan menjadi sebuah apa ya, sebuah peluruh untuk pemikiran di era kekinian yang serba luar biasa. Umat Islam sudah terpelosok dengan pemikiran Barat, seakan tidak melihat lagi bahwa Islam itu solusi. Nah, tentunya ini Alhamdulillah sudah dibuka forum ini, ya mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti ya setiap malam Selasa, ya mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Itu saja barangkali untuk sumbangsi saya, ya harapannya mudah-mudahan dengan dibodaknya kitab ini menjadi modal, ya, menjadi modal atau amunisi kita untuk kemudian menyadarkan saudara-saudara kita utamanya hari ini yang sudah teracuni dengan pemikiran-pemikiran Barat. Pak Dr. Arif Nasim. Salam dari kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Husen. Alhamdulillah ini respon dari Kendari, ya mudah-mudahan salam untuk Kendari. Ini beliau ngasih apresiasi buat kita dan terutama buat kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ini menjadi opini publik nantinya bahwa kita punya eh, ideologi yang hari ini diterapkan yang bertentangan dengan Islam. Ya, buat Bapak Ibu, insya Allah ini kesempatan masih kita buka untuk diskusi awal ini. Ustadz, kira-kira ini kalau ada pertanyaan muncul ini Ustaz, ada misalnya pertanyaan eh, simple, sederhana Ustaz. Mungkin bagi sebagian orang awam, istilah kapitalisme itu kan tabu Ustaz. Nah, sehingga bahasa apa yang paling mudah bagi kita untuk menjelaskan ke publik, ke orang awam katakan saja begitu, sehingga ini mudah dipahami. Mungkin sebagai bagian orang yang mayoritas hari ini pun nggak sadar. Bahkan mungkin boleh jadi para intelektualnya juga nggak paham tentang kapitalisme itu sendiri sebenarnya sudah nyaris, bahkan bukan nyaris, sudah nyata menggerogoti ya, negeri-negeri kaum muslimin, bahkan negeri ini. Nah, ini gimana, Sat? Ngasih penjelasan yang simple, sederhana, dan menyerikan kesadaran juga kepada kaum intelektual ataupun sejawat kita yang memang menolak lah setidaknya terkait dengan bahwa kapitalisme itu kan hanya gaung satu kelompok saja yang iri dengan kapitalis. Nah, ini gimana, Ustaz? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, betul memang gitu kan. Ini kan kata baru ya, kalimat baru. Bahkan di kalangan kiai juga ketika saya membahas ini awal-awal mereka bingung juga itu kan. Karena kalau lihat
bahasa Arabnya kapitalisme itu kan roksumaliyah. Roksun itu kepala, gitu kan. Mal itu harta, gitu kan. Jadi apa yang salah dengan kepala harta itu kan? Kapital, modal. Ini kalau kalau dari sisi bahasa itu kan modal, deh kan. eh, Roksun kepala, ya, mal itu harta, kepala harta ya biasanya diterjemahkan modal, kapital itu modal. Tapi ketika menggunakan akhiran is itu menjadi sebuah ideologi, ya. Jadi beda kapital dengan kapitalis, ya kan. Nah kalau kita ingin menjelaskan ke masyarakat sebenarnya itu kan sederhananya pemikiran Barat tuh pemikiran, kalau kita kapitalis dianggap berat tuh pemikiran materialis, gitu kan. Jadi semua itu didasarkan kepada logika kebendaan. Jadi dia tidak tidak makanya kalau kita lihat dalam konteks turunannya itu kan, gitu kan, karena dasarnya itu materialisme, materi benda, maka dia mengesampingkan ruhiyah. Tentu dalam konteks kehidupan, ya. Jadi makanya itu kalau kita lihat nanti eh, dalam kapitalisme itu, dalam konteks ekonomi, politik itu nggak ada yang namanya ruh, tidak ada yang namanya Allah berperan di situ, gitu kan. Ini adalah esensi dari kapitalisme itu kan, yang menjadikan materi benda itu kan, ya di dalamnya adalah manusia sebagai sumber aturan, ya kan, sumber aturan dengan mengesampingkan Allah, dengan mengesampingkan ruh, gitu kan. Ruh ya dalam konteks ini adalah ruhiyah, aspek ruhiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Nah, ini saya kira sederhananya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kapitalisme, sederhananya itu adalah ya ideologi yang hanya menyandarkan kepada pemikiran manusia itu kan, untuk mengatur kehidupan ekonomi dan politik, karena ini yang paling menonjol, ya. Nah, ini baru ngeh, gitu kan. Cuman tadi kalau kita lihat memang ya sebenarnya di masyarakat, di kalangan intelektual, ya Ustaz Azhar, itu banyak yang belum paham, ya, ketika mengkaji ini. Yang ada itu hanya sekedar maklumat, mereka informasi itu kan. Makanya nanti kita kita lihat dalam konsep konsep berpikir, nanti kita akan jelaskan konsep berpikir itu ada yang kemudian sampai kepada paham atau hanya sebagai informasi maklumat. Nah, kebanyakan mereka melihat termasuk solusi-solusi Islam. Islam sudah memberikan solusi itu kebanyakan itu hanya sekadar informasi aja, tidak sebagai sesuatu yang paham. Sementara yang pahamnya itu mereka itu adalah kapitalismenya dengan pemikiran materialismenya itu kan. Nah, ini memang berat, ya kan. Salah satu tantangan kita itu adalah bagaimana, ya, pemikiran-pemikiran Barat, ya, pemahaman-pemahaman terhadap pemikiran Barat itu kemudian digantikan dengan pemahaman-pemahaman pemikiran Islam. Jadi ketika kemudian bertemu di otak ini, ya, jadi pemikiran kapitalisnya dijadikan hanya informasi maklumat, pemikiran Islamnya yang harus dijadikan eh, pemahaman, sehingga ini yang akan jadi dasarkan bertindak. Kalau sekarang kan enggak itu kan. Jadi kalau kita keliling ke masyarakat, ke pesantren itu kan mereka tahu bahwa ada pemerintahan Islam, ada sistem politik Islam, ada yang disebut dengan khalifah, khilafah gitu kan. Tapi ketika kemudian berperilaku, ya, maka yang mereka pahami demokrasi itu kan. Kenapa? Karena Islamnya tadi, sistem pemerintahan Islamnya itu hanya sebatas maklumat, sebatas informasi, tidak dipahami. Begitu juga terkait dengan ekonomi. Mereka bukan tidak tahu bahwa riba itu haram. Mereka bukan tidak tahu bahwa bunga itu kemudian riba haram. Tapi hanya sekedar maklumat, tidak sampai pemahaman. Yang dipahamnya adalah justru riba itu bermanfaat, bunga itu kemudian bermanfaat, itu tak. Nah ini gitu kan. Ini yang menjadi pahamnya, sehingga inilah yang menjadi acuan perilakunya. Sementara terkait dengan ekonomi Islamnya, itu kan, yang mengatakan riba haram, riba kemudian mendapatkan madorot, hanya sebagai informasi, tidak hanya sebagai maklumat, tidak sebagai sebuah pemahaman. Nah, nanti kalau kita pembahasan nanti dalam konteks, ya, nanti ada pembahasan di eh, terkait dengan pola pikirnya tadi, ya.
pemikiran. Bagaimana akidah itu sebagai dasar pemikiran kapitalis, ya kan? Akidah sosialisme dengan dasar kita akan bisa lihat tuh dengan mata itu. Oh, kita akan paham berita Islam. Toh kecil aja ya. Kita kemudian ngajar perbankan syariah itu kan. Jadi kenapa kemudian mayoritas penduduk kita itu 90% atau mungkin sekarang kurang dikit itu Muslim, tapi pangsa pasar atau market share bank syariah itu berkutat di bawah 15%. Artinya apa? 85% uang itu beredar di bank konvensional. Apakah mereka tidak tahu bahwa bunga itu riba? Tahu mereka. Bahkan para ulama juga tahu kalau bunga itu riba. Saya pernah Allah mudah Allah mengampuni, guru di kampung saya itu tahu riba itu haram, bunga itu haram. Tapi ya dia tetap aja minjam gitu kan untuk menyekolahkan anaknya. Alasannya ya gimana lagi tahu haram. Baru ketika tidak barokah, baru kemudian mengakui ini gara-gara biaya sekolahnya minjem ke bank gitu kan. Akhirnya hasilkan anaknya tidak berkah itu kan, anaknya bandel itu. Baru kemudian menyadari itu kan. Tapi tadi itu hanya sekedar maklumat, tidak menjadi pemahaman. Nah kita nanti ini kita ingin juga kita bahas di akhir nanti. Setelah kemudian kita mengkritik pemikiran-pemikiran kapitalis barat ini, kita ingin bagaimana pemikiran kapitalis barat ini kita keluarkan dari otak kita, dari otak-otak kaum muslimin itu kan. Diganti dengan pemikiran Islam. Jadi yang menjadi pemahamannya, yang menjadi mafhum itu pemikiran Islam, pemikiran barat itu jadi maklumat. Nah, sekarang kan terbalik. Jadi pemikiran barat itu hanya menjadi pemahaman, pemikiran Islam hanya sebagai maklumat. Nah, ini yang saya kira bahaya. Sehingga terjadilah ya kita lihat apa yang disebut dengan tadi kan split personality, ya kepribadiannya yang nggak jelas pecah itu. Itu yang barangkali Ustaz. Jadi kalau bicara apa sederhananya kapitalisme, kapitalisme itu adalah ideologi materialisme itu kan. Pemikiran yang semuanya bertumpu kepada materi ya. Akhirnya kan tadi kan semua diukur dengan benda itu kan. Tidak lagi kemudian diukur didasarkan kepada ruhiyah gitu kan. Itu barangkali ya Allah alam. Iya. Eh, syukur Ustaz. Tapi ada pertanyaan lanjutan Ustaz. Mungkin di orang-orang awam atau di tengah-tengah kita juga akan muncul. Kalau memang kapitalisme itu standarnya pemikirannya adalah materialisme, apa bukti negeri ini, masyarakat ini sudah terjangkit kapitalisme? Nah, bukti realnya Ustaz. Mungkin masyarakat menganggap, kan kita masih muslim. Bahwa bukti realnya ini kan boleh jadi seperti kalau Ustaz bilang tadi maklumat antara maklumat dengan mafhum kan. Ya, mungkin ini lebih ribet lagi mungkin sebagian orang untuk memahami. Sehingga ada bantahan bagi sebagian kita, teman-teman sejawat, negeri ini masih Islam. Negeri ini masih menerapkan Islam, tapi belum kapitalis. Nah, ini gimana Ustaz? Jika ada muncul pertanyaan, buktinya apa ini? Kalau Ya, sama gini, berarti otaknya itu sudah itu betul-betul dia itu pemikiran sekulerisme kafah. Nah, itulah contoh-contoh orang yang sekulerismenya mungkin kafah, agamanya kemudian Islam ya memandang sementara perilaku ekonomi dan politiknya itu adalah kapitalis barat. Sebenarnya sangat mudah untuk menunjukkan bahwa eh, negara ini itu kemudian diatur dengan sistem kapitalis. Pertanyaannya ya kan, bang riba itu diharamkan atau tidak? Ya, nah, pasti kan bukan diharamkan, bahkan diwajibkan dulu. Sampai sekarang itu juga tetap dibolehkan, bahkan diwajibkan. Ya, sementara menurut Islam haram. Nah, apakah ini yang disebut dengan Islam? Ya kan? Terus kita lihat faktanya di masyarakat, seperti yang saya katakan tadi, itu kan. 80% umat Islam menyimpan uangnya di bank konvensional, ya kan? Yang itu jelas berbasis riba bunga, itu kan? Apakah itu dikatakan perilaku mereka Islami, itu kan? Nah, terus juga terakhir yang heboh juga ormasnya, bahkan ormasnya ini loh,
bukan lagi individu yang mohon maaf kurang kurang paham, orang awam, tapi ormasnya MUI, mohon maaf dari Muhammadiyah, juga dari NU, dari Persis, itu rame-rame ikut nambang, gitu kan. Itu kan ketika mereka ikut nambang itu kan kapitalis, gitu kan. Ketika swasta itu kan mengelola sumber daya alam yang harusnya dalam pandangan Islam itu ya, menurut sistem ekonomi Islam itu adalah dikelola oleh negara. Ini mereka ikut ya, menjarah bahasanya milik umat, milik umum untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Ini contoh nyata itu kan. Bahwa ini adalah hasil dari pemikiran kapitalis gitu kan. Ini yang kita lihat ya kan. Atau contoh lain ya, sering ya kalau di kalangan intelektual ya kan, ketika dulu ya. Sekarang banyak juga yang merindukan eksistensi Hizbut Tahrir ya untuk mengkritik kenaikan BBM. Kenapa? Karena nggak ada yang demo ya BBM naik, Pertalite mau dihapuskan katanya. Saya pernah itu kan didatangi oleh salah seorang guru besar itu kan. Udahlah kita antum demo lagi lah ini kok pemerintah itu kebablasan banget tidak ada yang mengkritik gitu kan. Nah dulu ketika melakukan aksi apa contoh pola pikir kapitalis itu yang muncul dari mulut mereka? Enggak yang jangan protes lah itu kan. Memang kan faktanya memang kita ini negara eksportir importir minyak sekarang itu. Jadi nggak usah protes dengan kenaikan BBM. Yang penting kita berdoa aja agar kita mampu untuk membeli walaupun mahal. Kan lebih banyak lebih baik mahal kebeli daripada murah tidak kebeli. Ini kan logika-logika yang tadi gitu kan. Sebenarnya kalau kita telusuri itu logika berpikir yang sesat, logika berpikir yang salah itu kan. Bahkan mohon maaf juga kan sempat juga iklan salah satu tokoh agama itu kan yang wah jadi panutan pada saat itu kan ketika pemerintah menaikkan BBM apa suruhannya sabar itu semua sudah takdir dari Allah gitu kan. Nah ini contoh-contoh gitu ya. Contoh-contoh yang menunjukkan bahwa memang perilaku mereka itu ya tidak didasarkan pada perilaku yang Islami dalam memandang ya ekonomi dan politik gitu kan. Itu sangat kapitalis, sangat nyata gitu kan. Ya contoh sederhana lah kalau Tad Azhar itu kan survei lah di guru-guru ASN itu kan. Survei berapa orang yang ya kerja di Departemen Pendidikan SK-nya itu aman. Ya. Bahasa saya itu banyak gitu kan eh, guru termasuk dosen ya kerja di Departemen Pendidikan tapi SK-nya di Departemen Keuangan mesantren gitu kan itu hampir semua itu termasuk mohon maaf guru pendidikan agama Islamnya guru PAI-nya SK-nya itu digadaikan dipesantrenkan di bank gitu mending bank syariah bank konvensional juga itu contoh itu ya. Contoh nyata bahwa perilaku-perilaku mereka itu adalah perilaku-perilaku yang kapitalis gitu kan. Tidak lagi didasarkan kepada perilaku perbuatan yang Islami. Memang mereka masih sholat, memang mereka masih puasa, memang mereka masih juga ya mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah itu kan. Tapi dalam konteks ekonomi secara luas, mereka semuanya perilakunya itu didasarkan kepada perilaku kapitalis barat ya pemikirannya dan perilakunya itu barangkali ya Ustaz Dasar Allah Anda. Ya, Alhamdulillah sekarang. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir untuk jamaah kita cukupkan dulu, Ustaz. Ada pertanyaan terakhir ini di kolom komentar, Ustaz, dengan akun Atang 1453. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat racun ideologi Barat semakin menghantam umat. Seringkali kita dihadapkan kepada berbagai polemik dalam masyarakat, baik dari segi asimilasi budaya maupun akulturasi politik. Jadi bagaimana? Jadi sebagai pengemban dakwah ideologis, langkah apa nih Ustaz atau fondasi apa sih yang perlu diperhatikan agar pola dakwah tidak mengalami pergeseran di era kontemporer dan langkah-langkah apa mesti dilakukan oleh pengemban dakwah khususnya untuk anak muda. Nih, gimana caranya tadi? Ya
Pertama, dakwah itu kewajiban, ya. Dakwah itu kewajiban dan itu sudah ditentukan torikohnya, metodenya. Yang kemudian dibolehkan untuk berkreasi itu uslub, ya. Nah, sehingga sebenarnya kita nggak usah bingung gitu kan. Ikuti aja toriko metode dakwah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan. Dalam melakukan aktivitas dakwah ini kan. Jangan kemudian tadi kita mengikuti ya, mencontoh ya metode-metode dakwah yang kemudian tidak dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan. Karena dakwah ini tadi kewajiban, kewajiban itu sudah turun secara rinci itu kan. Terkait dengan metode dakwah ini kan, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang membedakan itu yang kemudian tidak istilahnya itu tidak ditetapkan secara fik itu adalah uslubnya, ya. Sementara ya metodenya ya sama itu kan. Misalnya itu kan. Metode dakwah itu ya adalah merubah pemikiran kan. Berarti apa? Bagaimana kemudian agar terjadi perubahan pemikiran? Ya sebenarnya torikohnya sama, kontak gitu kan. Mengontak orang. Nah, bagaimana kemudian mekanisme kontak? Nah, itulah yang kemudian uslub. Nah, tapi ketika uslub ini pun jangan juga kemudian dibuat seenaknya karena terkait dengan uslub ini pun ada juga ketentuan-ketentuannya. Kalau uslub itu bertentangan ya sesuatu yang haram, misalnya itu juga nggak boleh. Misalnya gini kan, ada kan ustadz yang rame ceramah di komplek pelacuran ya kan, ya ikut ya ini dulu itu kan membiarkan dulu, ya itu nggak bukan itu bukan uslub yang dibolehkan deh kan. Tidak harus kemudian untuk mendakwahi eh, pelacur ya kita ikut melacur kan, nggak harus seperti itu gitu kan. Nah ini tidak harus juga kemudian tadi itu kan berinteraksi di tempat pelacuran ya kan. Nah ini contoh itu kan. Ada uslub-uslub juga yang kemudian dilarang. Artinya kalau kita lihat ya agar kita itu tidak terjebak gitu kan atau tidak kemudian juga keluar dalam dakwah ini, maka ya harus pahami tadi metode dakwah. Karena dakwah ini kewajiban sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya secara detail ya bagaimana kita kontak materi apa yang harus kemudian kita sampaikan ya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi objek dakwah itu sudah semua. Ya tinggal kita praktekkan aja. Ya cuman tadi gitu kan yang harus kemudian kita pahami, jangan sampai ada kaidah gini gitu kan. Tujuan menghalalkan segala cara itu yang tidak diperbolehkan. Ada fakemnya, ada kaidah-kaidah fikih dan usul fikihnya dalam dakwah ini juga. Tidak bisa kemudian kita membuat aturan sendiri itu kan. Nah, kalau kita kemudian berpegang teguh kepada metode dakwah, ya tuntutan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya secara fikih. Makanya ini perlu belajar fikih dakwah. Nah, jadi agar dakwah ini kemudian para pengemban dakwah ideologis ini ya tidak kemudian mengalami pergeseran, betul-betul harus paham, harus ngerti apa yang disebut dengan fikih dakwah gitu kan. Kenapa? Karena tadi dakwah ini kewajiban, fikihnya, aturannya sudah lengkap disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu ya barangkali. Nanti rincinya nanti kita lihat di materi fikih dakwah. Ya, Alhamdulillah. Eh, Sebelum ditutup, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Ustaz sebagai closing statement? Cukup, Tab. Nanti kita Alhamdulillah. eksplorasi di kesempatan yang akan datang.